Halo semuanya, jumpa lagi bersama saya dengan Alex dari Kurikulum Saham Indonesia. Saya akan coba membahas mengenai indeks IHSG hari ini ya. Hari ini terlihat seperti kayak doji. Ini kalau saya aktifkan Ichimoku untuk lihat. Nah, dia itu harganya sudah mulai masuk di dalam area awan ya, sudah mulai masuk ke mungkin ini bakalan konsol dulu nih, konsolidasi lagi nih. Bahkan cenderung mungkin dia akan terkoreksi dulu. Bisa jadi mungkin akan, menutup ke area gap-nya ya, tapi itu menurut saya masih yang koreksi yang wajar, masih koreksi sehat. Jadi secara, trennya pun masih oke ini. Karena kalau lihat dari ini saya tutup lagi. Nah, kalau ngelihat dari Smart Indicator, pergerakan harga sudah di atas trend cycle-nya. Ini yang merupakan good news ya. Good news-nya bahwa indeks kita sudah bergerak di atas trend cycle dan kalau kita lihat dari, weekly-nya, weekly composite kita. Nah, dia masih bergerak di atas awan ya. Ini sudah oke, ini sudah oke. Saya berharapnya dia masih lanjut terus ya, bergerak, ke atasnya. Memang sekarang lagi menghadapi resist yang cukup, kuat ya. Ini saya tarik resistnya ini, saya tutup lagi awannya. Ini resist weekly-nya ini berdasarkan histori dari Januari 2018 nih, resist weekly. Jadi ya sekarang lagi menghadapi di situnya, ini kalau saya balikin lagi ke daily, nah ini dia. Jadi kalau dilihat indeks memang kalaupun dia akan terkoreksi menutup gap yang merah ini, tetap masih dia adalah koreksi yang wajar. Ketika dia sudah menembusi di atas trendline ini, nah ini sudah akan lancar ke atasnya. Ini saya aktifin di smart indikatornya, saya nyalakan lines-nya. Nah, di sini targetnya bisa ke sini nih, 6.390. Resist selanjutnya paling ada resist minor lagi di area sini nih, yang bekas swing high sebelumnya. Ini. Ini di berapa? 6230. Saya catat. 6230. Oke, sekarang saya mau bahas mengenai satu saham yang menurut saya lumayan menarik ya. Karena tadi ada member di Kurikulum Saham Indonesia, dia nanya mengenai saham Mika. Coba kita lihat, kita review saham Mika. Nah, ini Mika sudah bergerak juga di atas trend cycle-nya berdasarkan Smart Indicator. Ini kan juga bisa terlihat ya. Nah, Smart Indicator ini sih sudah mengenerate otomatis support dan resistannya. Hari ini terlihat breakout. Ini biar tidak terlalu banyak garis-garis, saya akan coba gambar di sini aja. Saya akan gambar secara manual. Ini area yang resistnya banyak ya, cluster nih, numpuk nih. Area resist di sini, dan saya akan gambar area support. Area supportnya itu di sini nih. Nah, setelah udah saya gambar, ini baru saya matikan lines-nya, biar tidak terlalu banyak. Nah, saham si Mika ini menariknya, ini kalau kita lihat, ini saya tarik garis trendline, dia breakout. Ini kalau misalnya saya tarik dari sini juga, seolah-olah dia nge-breakout dari pattern triangle-nya ya. Hari ini dia nge-breakout dari pattern-nya, volume di atas rata-rata, dan momentum fast and steady-nya juga sudah ke-cross ke atas ya. Ini sebenarnya sudah setup yang oke gitu. Cuma masalahnya adalah ketika kita target di sini dan ini adalah area support itu bisa kita jadikan sebagai area stop loss. Kalau kita gambarkan risk reward ratio-nya ya, di sini misalnya kita open di sini, kita open di sini, di harga penutupan hari ini ya 27.20,
Kalau misal kita di sini adalah area stop loss kita, sedangkan di sini area taking profit-nya, ini tidak menarik ya. Rasionya 0,62, artinya resikonya lebih tinggi daripada reward-nya. Nah, kalau berdasarkan chart pattern, ini bisa diukur sebenarnya untuk menjadi target. Saya nggak usah muluk-muluk, saya hapus dulu. Saya nggak usah muluk-muluk, saya akan coba copy paste ini, clone, saya akan mencari area channel-nya dia, channeling-nya dia. Nah, dari area channeling ini saya akan ukur ketinggiannya. Nah, dapat area untuk sekitar sini. Target. Yang jadi permasalahan sebenarnya adalah area yang sudah kita blok ini adalah area yang banyak cluster resistnya. Jadi, kalau dari plan saya adalah seperti ini, kemungkinan dia akan bergerak ke sini dulu, atau bahkan mungkin besok dia uji support seperti ini. Kalau memang misalnya uji support seperti ini akan menjadi, area yang menarik untuk dibeli. Ini saya ganti garis-garisnya menjadi nah, jika dia turun dulu dan dia akan, uji support dan coba mantul lagi, artinya di sini akan menjadi sangat yang risk reward yang menarik. Kalau kita beli di area sini, nah ini kan akan jadi lebih menarik risk reward rasionya, 1:67. Itu yang pertama. Kalau yang ini kan dengan catatan dia koreksi ya, koreksi untuk uji support. Jadi kalau teman-teman yang sudah ada yang buy di hari ini Mika, ketika besok ada koreksi, sebenarnya nggak perlu khawatir ya, nggak perlu galau, nggak perlu risau. Kalau memang dia, koreksi sehat ya itu dia akan uji support di trendline yang sudah di breakout hari ini, dia akan coba mantul kembali. Kalaupun dia tembus ke bawah, sebenarnya nggak perlu khawatir juga, karena kan kita sudah menentukan area stop loss-nya di sini. Dan bisa kita siasati dengan money management dengan sistem beli cicil. Masuknya perlahan-lahan tidak sekaligus sizing-nya. Yang penting kita sudah ada trading plan bahwa di sini adalah area stop loss-nya, dan di atas ini adalah area untuk taking profit-nya. Kalau misalnya mau menggunakan yang tadi, breakout channel-nya, yang target yang di atas ini saya tulis 2920 ya. Saya ketik 2920 di sini. Nah, ketika ini saya hapus, ketika misalnya harga sudah mencapai area resist, saya mungkin akan taking profit, modalnya dulu. Jadi sisanya adalah sisa profitnya aja, saya diamkan sampai ke target 2920. Nah, untuk, memastikan bahwa Mika ini memang lagi uptrend, saya akan coba lihat ke weekly-nya. Lalu saya aktifkan Ichimoku, saya mau melihat, nah benar ya, menariknya adalah dia di candle hari ini sudah breakout di atas awan. Cuma yang perlu diingat adalah, ini karena candle weekly dan hari ini adalah hari Senin, weekly itu tutupannya adalah hari Jumat. Jadi, kita lihat nanti Jumat, apakah memang tetap di atas awan atau balik lagi ke dalam awan. Itu aja yang perlu diperhatikan. Oke, sekian dari saya. Terima kasih. Sampai jumpa di video-video berikutnya.